selamat malam teman-teman. Malam ini udah jam 11 ya di Surabaya. Kalau di Indonesia Timur, teman-teman di Banjarmasin, terus Makassar, mungkin sekarang lagi kayak jam 12 ya, jam tengah malam. Saya biasanya mulai kerja jam 2-an gitu. Cuman kalau mulainya jam 2, iya jam 2 malam ya. Bukan jam 2 siang. Kan paling efektif kerja cuman 2 jam ya, sampai sekitar jam 4 gitu. Dan kalau bikin kalung masker serut ini sejam paling jadi 10. Jadi kalau 2 jam cuma bisa dia 20-25 gitu. Ini kalau misalnya orderannya mendadak, otomatis mulai kerjanya lebih cepat. Emang nggak dibantuin ya mbak sama mbak-mbaknya. Jadi kita kayak punya ini loh, apa ya, kayak kebisaan masing-masing. Mbak Koma biasanya bisa bikin apa, Mbak Elo bikin apa gitu. Nah untuk kalung masker ini yang sering bikin saya. Selamat malam teman-teman. Kayaknya banyak banget ya yang lagi ngelembur juga malam hari ini. Hai Mbak Widya, kamu tambah cantik. Lamanya Mbak Widya ini teman saya sejak Facebookan atau multiply ya Wid. Udah lupa banget ya nama. Sekarang lebih fokus bikin Swarovski sama Mutiara Air Tawar kayaknya ya. Selamat malam Mbak Yulia, Mbak Aya, Mbak Wati. Hah, Mbak Sulis. Masya Allah Mbak Sulis, kamu gak tidur tambah. Luar biasa deh. Selamat malam. Ini kalau di Banjarbaru berarti jam 12 malam ya Mbak Sulis ya. Sama dong kita. Lagi lembur juga. Mbak Dewi Nitya. Apa kabar Mbak? Nah ini ya, jadi kaca handmade ini nggak semuanya beadsnya cukup untuk tali 1,5 mili. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya tuh, kadang-kadang suka ada pertanyaan, Mbak emang semua manik kaca itu bisa ya dimasukin di tali yang 1,5? Kadang-kadang dalam satu untai ada sih yang nggak bisa, karena ya sekali lagi ini kan produk handmade gitu ya. Jadi ya ada yang bisa ada yang enggak. Nah biasanya sih yang nggak bisa nanti saya taruh di wadah yang besar itu tuh, wadah yang di sana. Jadi nanti bisa dimanfaatkan buat kalung atau gelang yang pakai bahan string cable gitu ya. Tapi kalau misalnya bahannya buat kalung masker, biar gampang biasanya saya blok dulu nih per warna gini. Jadi milih-milihnya lebih mudah. Ini kalau keras kita butuh bantuan tang, saya jepit dulu talinya. Jadi sebenarnya yang suka ngeganjel itu kayak abu-abunya gitu loh, abu sisa pembakarannya. Nah sebenarnya udah dicuci sih manik-manik ini sebelum saya bikin, cuman ya kadang-kadang masih harus kayak dibilas beberapa kali sampai benar-benar bersih ya. Jadi buat teman-teman yang bikin kalung gini, itu salah satu tips tips malam Mbak, boleh tahu nggak nama talinya apa biar tali maskernya awet? Jadi saya pakainya ini tali Korea Mbak. Mbak Widya, selamat malam. Langsung main jawab aja ya, nggak nyapa, maaf Mbak Wid. Jadi tali Korea ini kalau dilihat lebih detail dia kayak ada lapisan lilinnya gitu Mbak. Tangan saya kalau lihat di live lembur malam-malam tampak bagai tangan pekerja keras ya. Ini loh guys, kenapa bros koleksi Kiki kalau dilihat dibikin-bikin pagi-pagi kelihatannya enteng banget muter kawatnya ya. Lihat nih kapalannya tebel banget. Biasanya sih saya kalau cuci tangan, saya gosok pakai itu batu apung ya, nanti dia akan halus lagi. Tapi kalau lagi banyak lemburan ya dibiarin aja lah. Biar cepet kerjanya, karena kalau kapalannya hilang ya balik ya mulai lagi merah-merah kayak teman-teman waktu pertama kali bikin. Oh iya, balik ke pertanyaan tadi.
ini namanya tali Korea Mbak, jadi talinya ada lapisan lilin. Tapi kalau misalnya Mbak mau pakai tali lain juga bisa. Saya biasanya juga pakai tali kulit kayak gini ya, cuman harganya lebih mahal dibandingin si tali Korea. Kalau tali kulit itu 1 meter 5.000 rupiah, kalau tali Korea ini 1 meter cuma 2.000 rupiah. Terus tali kulit emang sih lebih kelihatan looks gitu ya, mahal. Tapi problemnya adalah tali kulit kalau dikasih serutan, ini kan ada serutan jepitnya gini ya, ini dia bisa beset di permukaan kulit. Sama lah kayak kalau kita punya tas kulit gitu kan, kadang kalau naruhnya sembarangan, aduh beset, ku menangis gitu deh. Aduh kolebay ya guys. Terus habis gitu jadi nggak cocok buat dipasangin model-model kayak gini. Jadi kalau bikin yang tali kulit, saya biasanya bikin kayak gelang aja gitu, atau bikin kayak apa ya, kalung untuk batu druzi gitu. Terus ukurannya tali Korea sendiri ada banyak Mbak Widi. Nanti kalau misalnya belanja, jadi kita punya dari 1 mili, 1,5, 2 mili, 5 mili, sampai ada yang gede banget lah yang biasanya buat kalung tenun itu. Nah nanti Mbak bilang aja yang buat bikin kalung masker serut Mbak ke Mbak admin, nanti bisa dibantu pilihin bahan. Bahkan kalau misalnya Mbak kayak bingung mau beli bahan apa aja, Mbak kasih tahu aja punya anggaran berapa, nanti kita bisa bantu kayak pilihin beads-beadsnya gitu. Kok nggak bisa fokus ya. Yang dipakai ini ukurannya 1,5 mm. Terus kalau teman-teman lihat ya, malam ini kok kayaknya enak banget sih Mbak Kiki masukin manik-maniknya ke dalam tali. Itu karena sebelum saya kerja gini, saya sudah siapin dulu bahan talinya ya. Pertama saya potong 1 meter talinya, terus ujung talinya itu saya bubuhi lem Alteco. Nanti lem Alteconya juga bisa beli di Mbak admin. Nah supaya apa? Supaya ujung talinya ini dia bisa kaku keras. Karena kalau enggak dia pasti kayak letoy jatuh-jatuh gitu ya. Nah kalau misalnya udah dikasih lem Alteco, ini saya tunjukkan, kita potong aja pakai tang potong super tajam. Ini kayaknya isinya iklan ya guys. Dan juga ada di admin koleksi Kiki. Ini hasilnya lihat, runcing setajam silet. Nah jadi yang tadi guys kayak susah-susah masuk, jadi lebih bisa masuk. Bismillah. Tapi ini kayaknya nggak bisa. Manik-maniknya kecil banget lubangnya. Mbak. Oke, ini lanjut ya pertanyaan yang berikutnya. Kayaknya ini harus bisa. Mbak Tri, pertanyaannya, Mbak Kiki kalau nyuci manik-manik itu perlu pakai sabun nggak atau cukup pakai air biasa aja? Nah, jadi sebenarnya kalau mau disabun boleh Mbak, tapi kuncinya ya kalau habis disabun pastikan kita punya air bilasan gitu. Nah karena kadang kan kalau sabun misalnya kita pakai Rinso ya, kan diucek-ucek gitu, airnya berbuih-buih tuh Mbak. Nah air yang berbuih-buih itu tadi akan pas manik-maniknya dicuci, dia akan menimbulkan kayak apa ya, awan-awan gitu loh Mbak. Awan di ininya, di permukaan manik-maniknya. Nah jadi harus benar-benar bersih supaya pas kering busa-busanya itu nggak menimbulkan bekas di permukaan manik. Ini udah berapa manik nih guys? Ini kayaknya talinya ketebel kepipihan pada saat ini. Bismillah, kita potong lagi. Jadi kalau saya sendiri ya Mbak, biasanya saya cuma pakai air biasa aja, tapi saya ulang bilas 2 kali. Akhirnya bisa, alhamdulillah. Nah jadi kalau pakai air biasa dia lebih gampang, jadi kita nggak harus nyiapin wadah khusus ya kayak ember gitu, bisa di air yang mengalir. Atau tapi
kalau air mengalir nanti tagihan air membengkak. Tetap sediakan ember untuk hidup lebih hemat dan manik-manik yang lebih bersih ya. Selamat malam ya teman-teman. Ini wah, ternyata ada teman lembur malam hari ini bikin bros kawat 100 biji. Aduh, tangan pedih banget nih Mbak Kiki. Masya Allah, tapi alhamdulillah ya. Dapat orderan di masa ini nih tuh bener-bener deh luar biasa. Jadi kadang-kadang beberapa pesanan itu kan mintanya mendadak ya, dan Mbak pesen ini ya, bisa nggak dikirimnya sebelum hari Senin atau bisa nggak dikirimnya besok karena mau dipakai dalam waktu cepat. Kalau hari-hari lagi rame gaya, aduh maaf Mbak nggak bisa. Tapi kalau hari-hari lagi sepi ya, biarpun tidur semalam sejam dibelain Cin, mumpung ada orderan. Aduh, siapa yang sama kayak aku. Seneng kok ya, tapi dapat orderan tuh bikin semangat. Aduh, selamat malam ya teman-teman. Seneng nih banyak yang gabung. Selamat malam Mbak Dewi. Wah, Mbak Dewi tim malam nih. Terus ini juga ada beberapa teman-teman malam ini yang bikinnya itu ya, apa, lembur dari kelas KBU Mbak Arin. Menguar kawat. Karena kalau weaving tuh harus benar-benar konsentrasi ya guys, begitu nggak konsen hitungan salah. Selamat malam Mbak Sulis, maaf belum dibaca pertanyaannya. Mbak, kalau bikin seperti itu pian bikin tuh panjang talinya berapa ya? Biasanya sih 1 meter Mbak Sulis. Sebenarnya perlunya tuh sekitar 80 cm gitu aja sih, cuman kadang-kadang kan nih kayak gini-gini nih terjadi ya, nggak bisa masuk lah, apa namanya, kurang besar lah lubangnya, akhirnya kan dipotong-potong. Terus kalau misalnya dia terlalu pendek, jadi nanti nggak kepake itu kalungnya, kemepetan. Jadi mendingan saya kayak spare gitulah, supaya dia kayak lebih apa ya, ada sisa-sisanya gitu, biar nggak daripada nggak kepake semua. Nah ini tadi kan kalau teman-teman lihat yang satu tadi udah dipotong berkali-kali ya, jadi lebih pendek daripada yang masih utuh. Nah ini saya potong rapihin pakai tang lagi. Dia karena ada lem artikunya jadi kayak keras gitu ya. Terus nanti ujungnya dibakar supaya dia lebih jadi rapi. Jadi talinya ini kan terdiri dari serabut-serabut kecil ya, dia nggak akan terurai-urai gitu. Terus kalau dibakar gini jadi pentul. Nah, cuman biasanya saya bakarnya nggak satu-satu sih, jadi saya kerjain dulu ngikat semuanya sampai selesai, baru kemudian bakar sampai selesai gitu. Itu lebih menghemat waktu dibandingkan kalau dikerjain satu-satu. Selamat malam, ada di Eka Rini. Lagi bikin apa di malam ini? Saya biasanya kalau nggak live ini ya, sambil nonton drama Korea. Makanya kalau teman-teman lihat kalung-kalung masker saya yang ini tuh padu-padan warnanya relatif boring, jadi kayak ungu semua, pink semua gitu, karena biasanya saya ngerjainnya tuh sudah nggak sambil mikir. Kalau masih padu-padan warna misalnya pink sama putih, biru, hijau sama kuning gitu, aduh itu bener-bener harus penuh konsentrasi karena matchingin bahan ya. Kalau misalnya bagus jadinya bagus, tapi kadang-kadang malah kelihatan murah walaupun bahannya tuh mahal-mahal. Makanya kalau lagi matching bahan harus sambil bersungguh-sungguh melihat. Halo, selamat malam Mbak Novi, Mbak Rere, Mbak Indri, Mbak Mara. Mahasiswi butuh cuan. Wah, Mbak Widya lagi ambil S2 nih, luar biasa, mantap. Semangat ya teman-teman. Saya kalau misalnya ada yang mau bayarin beasiswa S2
saya pasti akan menggunakan uang itu untuk modal berdagang. Kok rasanya males ya untuk kuliah lagi. Saya suka sih ikut kayak kelas Zoom atau seminar-seminar pendek, tapi kalau kuliah itu komitmen guys. Rasanya belum dimulai udah capek. Selamat malam Mbak Novi. Ini ada Abizar. Waduh. Terus apa ya? Mbak Jumi, Mbak Indrawati Setiaji. Halo, selamat malam Mbak. Banyak nih yang belum tidur. Mudah-mudahan bukan karena insomnia ya. Kemarin diceritain sama teman, ada yang nggak bisa tidur karena nggak ada yang dikerjain juga sih sebenarnya. Jadi emang nggak bisa tidur aja. Dan apa ya, setelah dengar ceritanya baru kerasa ya betapa nikmatnya tidur. Kadang kan kita tidur aja gitu ya, jadi nggak ngerasa itu sebagai sesuatu yang wow banget. Tapi ternyata buat yang nggak bisa tidur itu sesuatu yang berkah dan wah mewah banget lah. Jadi ya kadang-kadang cerita-cerita sama teman tuh bikin kita banyak mengambil pelajaran ya, bisa mensyukuri hal-hal yang mungkin tanpa sadar suka kita anggap sepele gitu. Duh, aku kok kayak siaran radio ya. Iya, selamat malam ya teman-teman. Ria, Mbak Ria dari Cactus Flower. Saya suka tuh lihat story-storynya Mbak Ria ya. Mbak Ria Afrianti ini teman sejak lampau lah ya. Tapi saya inget banget ketemuannya itu pertama kali waktu di Kemang lagi workshop itu. Terus waktu itu Ria lagi galau mau meneruskan bisnisnya gimana. Alhamdulillah loh, sekarang dengan fokus ke gelang tali, kayak bener-bener inget gelang tali, inget Ria Afrianti, cie. Inget Cactus Flower, aduh keren banget. Dan saya tuh suka storynya Mbak Ria di Cactus Flower tuh nggak cuman sekedar kayak cerita dagangan, dijual ini harga segini, jual ini, ready stock ini, kadang-kadang gitu ya karena kita kan akun dagangan. Tapi dia kayak cerita kesehariannya, hari ini mau pergi vaksin, terus sambil vaksin pakai gelang ini loh gitu. Terus hari ini masak ini, resepnya ini. Oh, sambil masak saya pakai kalung masker ini loh. Ih, kreatif banget deh menurut saya. Jadi kayak apa ya, semua kegiatan dan acara bisa buat jualan loh guys. Emang deh muda-mudi zaman sekarang itu sangat kreatif. Saya sebut muda-mudi karena jarak umurnya jauh sama saya. Aduh, Mbak Kiki jam segini masih nguar. Enggak Mbak, yang lebih tepat adalah Mbak Kiki jam segini sudah mulai nguar. Biasanya saya baru mulai kerjanya tuh kayak malam nanti sih, kayak jam 2. Tapi kalau lagi banyak nggak bisa dikerjain jam 2 aja, paling cuma jadi 25 pagi 10 gitu ya. Nanti nggak bisa selesai, jadi harus dimulai lebih cepat. Berarti apakah Mbak Kiki sudah tidur? Tadi sudah tidur dong. Sehingga malam ini kuat kerja sampai pagi. Cie kerja sampai pagi. Mbak udah ngopi belum? Biar bisa tambah semangat. Wah, nanti Mbak disimpan agak malaman dikit lagi ya kopinya. Kalau zaman dulu tuh minum kopi nggak pakai dipikir ya, pokoknya pengen kopi minum kopi gitu. Ketika usia semakin matang harus dijatah. Usia semakin matang, aduh. Ada nggak sih yang ngalamin gitu? Ya sebenarnya nggak apa-apa ya, ini sih nggak apa-apa aja ya, tapi ya kesehatan kan investasi ya. Jadi kalau nggak dijaga sama kita sendiri ya sayang gitu. Jadi akhirnya aku nggak bisa ngopi sebanyak dulu lagi. Kok jadi curhat. Mas Gede Tetuko, selamat malam. Ini
Mas ini jago motret ya guys, tapi kita sempat kerja sama gitu, bikin beberapa foto session dengan model dan custom aksesoris yang cetar membahana gitulah ya. Nah cuman beberapa kali order tuh saya suka nggak bisa bikinin ide-ide cetarnya. Akhirnya Mas Gede Tetuko ini terinspirasi lah untuk bikin sendiri. Jadi kalau teman-teman tadi sempat ngelihat di story saya yang diposting hari ini, itu ada beberapa karyanya yang baru dibuat hanya dengan menonton sekejap YouTube channel bikin pagi-pagi, terus hasilnya bagus-bagus dong. Wah. Jadi dia adalah fotografer yang juga tukang bros. Bukan bros sebenarnya sih Mas tadi ya. Jadi kayak bikin hairpiece, ear cuff gitu-gitu loh. Tapi seneng deh, maksudnya nggak nyangka ya sharing bikin pagi-pagi, terus sharing live lembur kayak gini yang buat saya sih kayak ya keseharian banget ya, dan apa ya, video cumil gitu, tapi ternyata bisa membuat orang terinspirasi untuk nyobain bikin juga dan berhasil. Dan alhamdulillah loh, banyak loh teman-teman yang awalnya kayak cuma nyoba-nyoba aja, sekarang sudah bisa punya bisnis sendiri, bikin bros, jualan kalung masker. Jadi kadang-kadang kita nganggapnya gini doang, malu dicerita-ceritain gitu kan, nggak pede ya. Ternyata yang gini doang menurut kita itu adalah sesuatu yang luar biasa guys buat orang lain. Mas Gede baru selesai buat ear cuff mutiara mbak, ada bahan nganggur langsung sekalian buat ngelemesin tangan. Wow, luar biasa. Emang sih kalau kita udah kayak semangat gitu, lagi semangatnya ya, kayak pengen dibikin aja, terus bahkan kadang-kadang aksesoris yang lama-lama dibongkarin gitu saking nggak punya bahan buat Mbak. Iya Mbak Eva, kebiasaan ya. Jadi dulu waktu kuliah saya tuh berburu uang sakunya dengan jadi penyiar radio. Makanya masih ada lah ya sisa-sisa on air di masa muda itu. Kayak kalau udah live langsung banyak gitu yang dibahas, kayak nggak bisa habis. Mbak, jam 2 saya sudah tidur. Nah, saya kalau siang Mbak tidur. Kalau paket sudah diambil sama Mas JNE, udah deh tuh. Mbak Kikinya ada, tidur siang. Judulnya sih nemenin Ana, padahal kayaknya Ana yang nemenin ibunya tidur. Suatu ya. Manik-manik yang ada di sini ada ya Mbak, di koleksi Kiki ada semua guys, alhamdulillah. Jadi kalau nanti ada yang ditaksir besok ya, tapi kalau WA-nya jam segini. Jadi mbak-mbak tuh nomor WA-nya pakai handphone toko gitu. Nah handphone tokonya ada di toko, begitu pulang nggak dibawa. Kadang-kadang dibawa sih kalau ada yang belum selesai ngerjain, tapi mostly sih saya saranin supaya ditinggal aja di toko, biar kalau di rumah bisa istirahat, fokus sama keluarganya. Enggak, maksudnya kerja boleh lah ya kita rajin dan mati-matian, tapi juga jangan 24 jam kita pakai buat kerja terus, menurut saya sih. Nah sehingga mungkin teman-teman kadang suka WA malam gitu, kok nggak dibales-bales ya Mbak, mau nanya paketannya udah dikirim atau belum, atau mau pesen barang dan butuh pastian cepet-cepet gitu. Nah itu kadang kita nggak bisa ya. Jadi jam bales-balesan WA Mbak admin itu tetap di jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Buat teman-teman yang punya nomor WA saya juga kadang suka WA saya ya buat konfirmasi. Kalau misalnya untuk konfirmasi resi gitu saya bisa bantu, tapi kalau nanya stok barang sama sih saya juga nggak bisa bantuin ngecekin, harus nunggu besok pagi. Nah kalau misalnya nanya Mbak gimana caranya gini atau ini, malah justru lebih bisa dijawab.
Mbak nggak dipotong pakai gunting aja, bisa dipotong pakai gunting, tapi dipotong pakai ini lebih cepat sih menurut saya ya. Jadi tang potong yang super tajam ini lebih mantap. Selamat malam Mbak Maya. Masya Allah, ternyata Mbak Maya juga belum tidur. Duh, sama Mbak Novi juga ya. Mbak, sama dong, saya juga hobi tidur siang. Katanya kalau suka tidur siang tuh awet muda loh Mbak Novi. Halo, berarti mungkin kita ada harapan ya Mbak. Harapan tampak awet muda karena hobi tidur siang. Iya, malam lembur bareng-bareng. Ini ada Mbak Dewi juga ya. Wah Mbak, ya ini Mas Gede juga lagi sharing lagi Mbak. Habis saya bikin earcuff sekali, terus udah langsung ada yang nanya-nanya loh, mau pesen. Seneng banget, alhamdulillah ya Mas. Pokoknya Mas Gede jangan lupa ya, earcuff model apapun yang dibuat, beli bahannya di koleksi Kiki ya Mas. Loh kok iklan? Kalau dikit-dikit iklan tuh guys, artinya lagi BUCCC. Apaan tuh? Butuh uang, cepat. Jadi kayak semangat gitu, semua langsung deh dijual. Dikit-dikit nyamber ngiklan lagi. Aduh. Halo, selamat malam. Wah, ini terjadi komunikasi yang sangat hangat ya dengan teman-teman sesama lemburan semalam. Ini teman-teman dari alumni Lula KBU. Kenapa disebut Lula KBU alumni? Lu lagi karena ternyata yang suka belajar bareng online itu orangnya itu aja. Beberapa orang tuh nggak terlalu suka kan belajar secara online. Ada yang baru bisa belajar kalau lihat langsung, ada yang lebih suka belajar pakai buku. Jadi walaupun sekarang udah eranya video ya, nggak usah takut untuk sharing dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk lain gitu, karena istilahnya hampir setiap channel informasi itu punya penikmat atau penggunanya masing-masing gitu loh. Jadi walaupun misalnya sekarang nih ya lagi hits banget jualan lewat marketplace gitu ya, terus kita belum berani buka marketplace karena lagi ngerasa nggak cukup bisa produksi dengan konstan, atau ya masih belum punya stok barang yang banyak gitu ya. Ya nggak cuma di marketplace kok jualan itu, kita bisa menggunakan alternatif media lain untuk jualan. Bahkan kalau dari sharing teman-teman nih ya, pasang di WA story aja itu udah banyak loh yang bisa ngejual produk buatannya. Jadi nggak usah pesimis dulu untuk mulai, coba aja dulu, nanti pelan-pelan akan ketemu tuh solusi dari problema-problema yang dihadapi. Gile. Ini chatnya jadi agak cepet ya, dia nggak kebaca. Salam kenal Mbak Indah di Sangatta, Kalimantan Timur. Waduh, saya dulu SMP-nya di Balikpapan loh Mbak. Info penting banget nih. Iya, jadi kalau jalan-jalan ke Samarinda, ke Tenggarong, lihat museum ya. Dan sekarang udah keren banget ya. Langsung ketahuan deh, pasti SD-nya udah lama. Ya, SD-nya udah lama banget. Halo Mbak Leni, selamat malam. Ternyata Mbak Leni juga belum tidur. Mbak bikin orderan ya Mbak? Iya Mbak, alhamdulillah ya. Yang lagi bikin pesanan yang perlu dikirim cepat-cepat. Jadi malam ini bikin lebih banyak. Mbak mau nanya, kawat aluminium 1 mm dan
1,5 sama mau cari kristal warna gold. Oh iya, bisa besok nanti dibantuin ya sama mbak-mbak admin. Kawat aluminium sendiri itu warnanya ada 11 apa 12 gitulah ya. Merah, hitam, biru, kuning, hijau ada semua. Nanti bisa dicocokin sama kebutuhannya. Nah cuma kadang-kadang antara warna kawat besar sama warna kawat kecil itu suka nggak matching ukurannya. Maksudnya goldnya ada yang besar, terus gold yang ukuran kecil lebih muda lah warnanya, lebih ini gelap lah gitu. Jadi harus dicocokin deket gitu biar kelihatan. Kayaknya ngeliat Mbak Kiki bikin gampang banget ya. Gampang kok sebenarnya. Cuma mungkin kalau baru pertama itu kan kayak masih mencari ini ya, ngelemesin tangan lah istilahnya, jadi agak-agak sulit. Nah talinya ini saya pakai tali Korea 1,5 mm, dikasih lem Alteco dulu permukaannya sehingga dia keras. Tuh. Nah nanti kalau mau dipakai ngeronce, biasanya ujungnya saya potong dulu miring gini menggunakan tang potong super tajam di koleksi Kiki ya guys, cuma 20.000 loh. Bisa dipakai untuk memotong apa saja. Iya, motong kuku juga kadang-kadang. Dan ternyata ada juga ya yang suka potong kuku pakai tang. Sesuatu banget. Wah, coto Makassar kelandasan, bener. Tapi dulu aku sukanya beli coto Makassar itu yang di belakang toko buku Kris, yang jejer sama toko buku Krisna itu loh mas. Jadi yang memandang ke arah pantai, di belakang pasar Kelandasan. Nah sampingnya itu ada dulu coto Makassar. Nah disitulah aku membeli. Tapi kalau coto Makassar Kelandasan itu es palu butungnya enak banget. Sekarang masih ada nggak ya? Wah, salam kenal dari Medan. Nah kalau di Medan saya dulu lahirnya di sana mbak. Wow, keliling Indonesia sih mbak Kiki. Iya, karena bapak saya itu dulu kan pegawai negeri gitu, terus keliling apa namanya, berbagai kota untuk tugas. Nah makanya lahirnya jadi di sana. Mbak ini yang bulat-bulat parallel goldnya ukuran berapa ya? Kayaknya 5 mili apa 6 mili ya mbak? Kok saya jadi lupa. Iya segitu, atau 6 mili atau 7 mili deh. Nah nanti coba ya besok saya, mbak biasanya sudah tahu sih paralel yang untuk bikin apa namanya kalung gitu. Atau kalau bosan sama yang bulat-bulat mbak bisa juga pakai yang kotak-kotak, ini juga lucu buat membatas ya, supaya manik-maniknya juga nggak cepat habis. Karena kalau langsung semuanya manik-manik bisa juga, tapi bahannya jadi cepat kepakainya tuh jadi banyak gitu loh. Hemat, ini jadi tips hemat guys. Nah ini ya kalau teman-teman lihat dia kayak apa ya, jerawat itu loh benangnya. Kelihatan ya, terburai-burai. Ini kayaknya lemnya kurang banyak. Kalau dipotong jadi rapi lagi sih. Jadi kalau misalnya dia masih semburat itu agak susah diruncinya. Soto Banjar Queen, ya ampun. Iya bener. Aduh, nasi campur Tulung Agung dong mas, inget nggak? Di depannya itu loh, Balikpapan, apa ya nama mall pertamanya itu yang di ujung Kelandasan. BP Balikpapan Plaza. Gile. Yuk kita ke BP yuk. Hits banget deh. Kalau soto Banjar saya sukanya itu yang di samping. Oh bukan, saya sukanya bubur Samarinda itu di sampingnya kursus komputer Merkuri Komputer. Iya. Ya, hanya Balikpapan yang nyambung ini. Wah ini Mbak Leni nanya lagi, Mbak bagusan mana ya, pakai tali Korea atau
Jadi kalau buat kalung gini ya Mbak, ini sih sebenarnya tergantung desainnya ya. Jadi kalau kenapa saya pilihnya yang ini pakai tali Korea, karena kan dia pakai ini Mbak, serutan gini ya. Nah serutan ini kalau digeser di tali kulit, nanti tali kulitnya itu bisa luka, berat dia permukaannya kan lembut ya tali kulit kayak gini. Sama kalau misalnya mau punya tas kulit kan hati-hati banget biar nggak beset kena benda-benda tajam atau nggak kegerus ya. Takut kalau di pre-love harganya turun. Ya emangnya aku. Nah jadi saya lebih suka kalau model ini pakainya yang tali Korea, karena tali ini juga ada lapisan lilinnya gitu. Kalau misalnya basah kan, kalau bersihin gitu kadang disemprot aja ya sama hand sanitizer gitu, dia apa, talinya masih bagus gitu. Nah ini sebenarnya saya bikinnya, saya ngabisin beads ungu dulu gitu ya, jadi kayak nggak terlalu banyak mikir. Tapi kalau misalnya saya dapat orderannya sedikit, atau misal kuning 1, hitam 2, coklat 1, biru, nah kayak gitu, itu nggak bisa sih sambil ngobrol-ngobrol gini. Karena sambil mikir biasanya sih. Kalau sudah ungunya jejer gitu udah nggak nyari-nyarian manik-manik lagi ya. Tapi kalau sudah di dalam itu kotak-kotak yang sono, dia sudah berhamburan bersama teman-teman yang lain, itu butuh konsentrasi tingkat tinggi. Mbak Ting Ting, selamat malam. Jadi kejawab ya Mbak Leni ya, mudah-mudahan bisa membantu. Kalau misalnya saya bikin yang nggak pakai serut, saya pakai tali kulit ini Mbak. Jadi misalnya untuk yang nggak berhijab ya, kan nggak perlu dijadikan konektor masker. Nah itu saya pakai juga lihat yang tali kulit biasa. Aduh ini kok malam-malam malah ngomongin kuliner sih Mbak Kiki. Aku kan jadi terbayang-bayang. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk makan siang besok ya Mbak, bukannya makan malam-malam ini. Ya kalau memang terpaksa harus makan malam ini, berarti anggap aja lagi sahur ya. Jadi besok harus puasa. Mbak Kiki kasih tips dong buat padu padan manik-manik. Jadi ngelihat Mbak Kiki bikin kok kayaknya ngalir terus. Nah jadi dalam satu hari saya tuh bikin kayak gini paling dikit 5 ya Mbak, paling banyak bisa sampai 80. Jadi kayak gimana ya, akhirnya udah karena sering banget bikin, jadi kayak sudah hafal gitu loh Mbak Leni, apa aja yang dimasukkan. Tapi pertama-pertamanya saya juga bingung Mbak, jadi kayak dicobain salah, keluarin lagi, pasang ini salah, keluarin lagi gitu. Tapi kalau sudah di repeat ulang-ulang berkali-kali banget, akhirnya tanpa sadar kayak apa ya, mungkin alam bawah sadar kita aja jadi kayak hafal sendiri gitu Mbak. Nggak usah terlalu banyak apa ya, maksudnya rencana dan ini harus diginikan, ini giniin terus tau-tau jadi jadi jam kita sering bikin itu juga akan sangat membantu sekali untuk memilih dan mematchingkan bahan. Jadi pertama latihan aja dulu, kalau masih bingung bisa dicatat atau difoto ya. Foto ini tujuannya apa? Kadang-kadang kita lupa kalau sudah lama nggak bikin. Nah foto ini bisa merecall lagi, memanggil ingatan yang terpendam. Jadi habis lihat foto langsung kayak wow, aku ada ide gitu deh. Nah, malam Mbak Juni. Iya Mbak, ini live yang tidak direncanakan. Live mencari teman sebenarnya. Ini kok kayaknya garing ya warna ungunya. Aku keluarin satu. Kayaknya ini dia kurang cocok.
Mbak Foni. Wah, ini bikin malam-malam ya Mbak, bener banget Mbak. Lembur malam-malam demi ini ya, mengejar dan mewujudkan mimpi-mimpi indah. Harusnya tidur malam biar mimpi, ini kerja untuk mewujudkan mimpi-mimpi. Nah, ini kalau talinya pendek, saya pakai tang jepit ya untuk membantu menjepit tali-tali yang tinggal seuprit agar dia bisa ketarik. Jadi ini kalau teman-teman perhatiin ada banyak banget tips yang berdasarkan pengalaman gitu. Kadang-kadang kalau ngelihat di kertas kan kayak terjadi dengan begitu sempurna ya proses bikin kalung serutnya, padahal pas dipraktekin sering aja gitu terjadi error-error nih kayak gini, yang lupa ngeluarin kanan sama kirinya nggak sama dong. Betul, makasih ya udah diingetin. Thank you guys, thank you so much. Mbak, ini kayaknya sinyal saya agak terputus-putus. Wah, itu mungkin kode Mbak untuk bisa tidur cepet. Ayo, jangan yang tadi siang belum tidur, bisa istirahat dulu ya, jangan terlalu malam juga tidurnya, nanti nggak baik buat kesehatan. Mbak Yeni, Viana, Mbak Kiki, kalau koleksi manik-maniknya Mbak bisa buat untuk payet baju nggak ya? Manik-manik saya itu jarang, jadi manik-manik yang saya jual ini Mbak Yeni lebih banyak untuk bikin aksesoris ya. Jadi bedanya sama manik-manik yang dipayet, manik-manik yang untuk bikin aksesoris ini biasanya lebih berat gitu, supaya apa, jatuhnya saat dipakai lebih enak. Kalau manik-manik yang buat payet cenderungnya dia ringan, sehingga di kain itu nggak ngerubah tekstur kainnya gitu loh Mbak. Karena kalau manik-maniknya berat, jadi kainnya kadang-kadang suka ngeliut gitu ya pas dipakai, bentuknya jadi nggak bagus lagi. Jadi kayak mutiara yang sintetis yang saya jual bisa sih dijahit, dipayetin di baju, tapi dia jenisnya mutiara berat. Jadi kalau di kain begitu, kalau cuma satu sih nggak kerasa berat ya, tapi kalau udah dirangkai banyak ya akhirnya jadi berat juga gitu, ngerubah bentuk, mungkin akan merubah bentuk kainnya. Jadi sebenarnya kalau ditanya untuk dipasang di baju bisa atau enggak, bisa, tapi dari awal peruntukannya itu untuk bikin aksesoris. Jadi kayak manik-manik pasir yang saya jual pun itu bukan jenis manik yang bentuk size-nya sama. Jadi kalau yang buat payet baju itu biasanya bentuk butirannya itu sama gitu Mbak antar manik-manik, sehingga kalau dibentuk pola dia bagus, cakep, misalnya gambar bunga. Nah kalau manik-manik pasir yang saya jual yang untuk kalung masker lah apa gitu ya, itu bentuk potongan beadsnya nggak persis satu dengan yang lain, sehingga kalau misalnya bentuk bunga, nanti bunganya bisa pleot-pleot kayak tertiup angin. Jadi ya bisa sih, cuman jadi tak seindah kalau baju-baju kebaya mahal guys. Itu kan ya kebayanya Lesti Kejora kemarin ya, aduh cakep banget payetnya. Iya emang payetnya beda sama payet yang biasa, itu memang payetnya khusus, sehingga dari jauh pas difoto dia cling walaupun tanpa filter sudah kelihatan glowing gitu ya. Memang harga nggak bohong sih. Ada harga, ada kualitas. Semoga membantu menjawab ya Mbak, malah jadi cerita ke Leslar. Aduh ini kok nggak fokus sekali ya. Jadi kalau misalnya Mbak mau beli manik-maniknya cuman buat hiasan kecil-kecil gitu bisa dipakai. Tapi kalau misalnya mau ngemayat yang banyak lebar, saya sarankan beli payet khusus di toko-toko yang jual alat-alat jahit baju. Halo, selamat malam Mbak Dia. Mbak Dia ternyata malam ini juga nggak tidur, lagi bikin
Mbak, ini kok malam banget sih live-nya? Aku kebangun loh. Waduh, buset ini. Kebangun gara-gara live, guys. Aku jadi terharu. Bismillah. Iya, ini lagi bikin loh pesanan yang warna pink cantik ya. Imut. Mbak, ini nggak pakai konsep-konsepan nih, Mbak. Ini pokoknya targetnya jadi cepet, Mbak. Ting ting. Ya, nggak apa-apa warna apa aja, ini yang pesan baik hati sih. Pokoknya bisa ya jadi segini banyak. Oh iya ibu, siap. Pokoknya kita harus siap. Mudah-mudahan cocok ya. Besok yang pesan bersuka cita gitu. Lihat langsung, oke mbak, kirim semuanya aja. Langsung berbahagia. Halo Mbak Kiki, saya Francisca Ningrum. Ternyata Mbak Kiki juga lembur ya malam ini. Kirain aku aja yang suka lembur. Emang Mbak, apalagi kalau anaknya banyak ya. Kalau kerja malam-malam gini bisa lebih tenang karena pas anak-anak tidur, kayak bisa lebih fokus gitu gak sih? Ini dari Mbak Dwi Sulistia, Dwi atau D ya, D Sulistia 25. Mbak boleh kasih masukan nggak biar produknya laku di pasaran? Soalnya punya aku belum laku. Aduh, sayang banget saya belum sempat lihat-lihat nih produknya Mbak Sulistia apa ya. Cuman kadang-kadang gini ya, kalau kita mulai hobi aksesoris, mulai jualan aksesoris karena hobi, itu biasanya pada saat bikin kita fokusnya masih pada ngejual apa yang bisa kita bikin gitu ya. Ya iyalah mbak, masa jual yang nggak bisa dibikin tambah pusing nanti. Nah cuma ketika kita menjual yang bisa dibikin, itu terus terang produk kita istilahnya masih coba-coba, alias belum tahu banget pasar itu menerima nggak ya produk yang kita tawarkan. Atau dengan kata lain kayak gini ya Mbak Sulistia, teman-teman kita atau orang-orang yang ada di sosial media kita itu rata-rata kalau beli aksesoris sukanya yang harganya 25 sampai 50 ribu gitu ya. Nah terus Mbak Dwi lagi belajar bikin bros wire yang rumit banget, bahan bakunya juga mahal, proses ngerjainnya lama ya toh. Ya masa dijual 25 ribu sis, ini gak tidur 2 hari gitu kan. Terus belum lagi batu-batunya, batu-batu yang premium, unik, tiada duanya gitu kan. Intinya produk Mbak tuh harganya 300 ribu aja akhirnya. Nah bukannya produk kita itu jelek guys, tapi produknya belum menemukan jodoh yang tepat. Alias orang-orang yang kita tawarin itu memang bukan di segmen atau pecinta aksesoris model itu. Nah sehingga bukannya produk Mbak Tia itu tidak bagus atau nggak laris, Mbak juga cuma belum ketemu jodoh yang tepat. Terus gimana dong Mbak supaya produk ini bisa laris? Pertama Mbak definisikan dulu orang yang pakai produk kayak Mbak buat itu siapa sih? Kira-kira kita ketemu orang itu di mana sih? Mereka makannya apa sih gitu ya. Nah dari situ Mbak bisa bayangin ngiklannya kemana. Jadi maksudnya ngiklan tuh adalah kita ya guys, kalau posting jangan habis posting hanya berharap ditungguin, diliatin gitu ya postingan kita untuk bisa mendapatkan like yang banyak, padahal kita sendiri jarang nge-like foto-fotonya orang. Habis aku nggak kenal mbak sama mereka, ngapain aku nge-like fotonya gitu ya. Ya udah, berarti orang lain juga bakalan mikir kayak gitu ke produk kita, dia juga bakalan malas nge-like karena dia nggak kenal sama kita ya. Jadi apa dong yang harus dilakukan? Kenalan lah dulu secara online. Nah kalau kita sudah tahu produk yang kita buat itu cocoknya untuk misalnya ibu-ibu
yang modis gitu ya, trendy, berpenampilan menarik, browsing dong ibu-ibu yang seperti itu di sosial media. Biasanya kegiatannya apa sih? Oh, mungkin mereka sukanya foto OOTD, terus mereka sukanya akun yang sharing tentang resep-resep masakan. Ya, kita bergaul lah ke sana, visit Instagram yang suka share tips makanan, interaksi sama orang yang suka komen-komen di sana, visit, love-lovein aja fotonya. Nanti kan mereka jadi ada siapa ya ini? Oh, tapi juga jangan ini ya, saya juga sebel sih kalau di love-lovein tapi kayak kalau di DM terus mbak lihat ya dagangan saya ini itu agak mungkin mengganggu ya. Tapi kalau kita memang memulai dengan pertemanan yang tulus lah, nggak usah mikir jualan dulu gitu. Pokoknya teman dulu, dia tahu kita jualan apa, kali-kali suatu saat butuh dia cari kita. Nah, insya Allah itu akan lebih langgeng dan menjadikan usaha kita lebih continue, punya teman-temannya itu lebih lama di dunia online. Maksudnya gimana ya? Jadi hubungan pertemanan di dunia online itu nggak melulu jualan doang gitu loh. Karena kalau tiap ketemu dia disuruh beli, tiap ketemu dia ditawarin dagangan, malas nggak sih? Ya kira-kira pelanggan kita juga kayak gitu, Kelis. Ya jadi sebenarnya apa yang kita inginkan itu sama lah sama yang orang inginkan. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, kita mulai aja dulu gitu. Semoga mudah-mudahan niat baik kita itu juga akan dapat respon yang baik dari orangnya, terus kita bisa berteman. Ketika pintu silaturahmi terbuka, insya Allah rezeki pun semakin terbuka. Cici, aku kok kayak aduh, aku habis minum apa ya kok jadi kayak sok bijaksana gitu. Ya bukannya saya lebih tahu atau lebih bijak gimana ya, cuman itu juga saya belajar dari banyak teman-teman yang lebih dulu jualan online ya, dan saya lihat mereka punya usaha yang cukup langgeng. Ternyata apa ya, keberkahan usahanya itu loh yang bikin mereka bisa terus menerus berbisnis. Karena gimana ya, namanya usaha itu selalu ada lah ya rintangan, ujian, halangan, gangguannya. Tapi kalau usaha yang berkah, insya Allah ujian-ujian itu akan menjadikan mereka lebih kuat lagi. Semangat guys. Mbak Ki, jadi buat Mbak Sulistia, semangat ya Mbak. Mungkin 25 ini usianya masih 25 ya, masih muda sekali. Insya Allah pintu masa depan masih terbuka lebar, cerah ceria, penuh semangat. Mbak Leni nanya lagi, Mbak kalau pakai tali untuk bikin kalung etnik tenun bisa nggak ya Mbak? Nah, kalung tenun itu kan ada 4 macam tali ya Mbak. Mbak mau pakai tali yang mana? Kalau maksudnya tali yang 1,5 mm juga itu bisa kok Mbak, sama. Malah warnanya juga ada macam-macam ya. Mbak itu ikatnya biasa aja ya simpulnya. Betul Mbak, di cuman kayak diginiin, seret dilingkar, seret dimasukin, seret ditarik, jadi deh. Jadi mudah-mudahan Mama Raina nanti ikut cobain bikin ya. Kalau bingung beli bahannya, nanti bisa hubungin mbak-mbak admin koleksi Kiki besok pagi. Ya ampun guys, sudah jam 12, saatnya Cinderella pulang. Untung Pak suami support ya Mbak, lembur-lembur sampai malam. Bener Mbak, ini bener-bener untung ya, karena nggak semua perempuan dapat privilege seperti ini ya. Beberapa ada yang tidak berkenan kalau istrinya lembur sampai malam-malam ya. Bukannya gimana-gimana, pastinya karena sayang, takut istrinya sakit atau belum yakin istrinya cukup kuat kalau lembur sampai malam. Besok ini enggak, jangan-jangan malam ini lembur besok marah-marah gitu. Nah jadi kalau memang sekarang teman-teman ada di situasi itu, pelan-pelan komunikasikan, sampaikan ya, jangan langsung ngambek gitu. Semua itu ya butuh proses lah.
Nanti kalau sudah bertahun-tahun dan suami ngelihat kita bertanggung jawab sama kegiatan ini, meskipun lembur masih ada yang dilakukan, nanti tergerak kok membantu kita mengerjakan hal-hal yang bisa dilakukan gitu ya. Karena saya rasa inilah sebenarnya ada niat baik lah dari semua larangan atau hal-hal yang tampak tidak disetujui di awal itu. Semangat ya teman-teman. Mbak Kiki udah lama gak lihat dan dengar suara live Mbak Kiki nih. Jadi kangen. Waduh, makasih. Tapi guys, karena sudah sejam ya, sudah malam juga, buat teman-teman yang nonton, ini saatnya tidur. Saya masih harus bikin tuh, masih panjang kayaknya nih daftar ininya, tapi mudah-mudahan bisa selesai besok pagi dan yang pesan bisa gembira ya. Buat yang masih lembur malam hari ini, tetap semangat juga. Wah, ada Ibu Putri Haris Bima. Selamat malam Ibu. Menjual apa yang kita suka ya Mbak. Sebenarnya itu nggak apa-apa ya menjual apa yang disuka, tapi nantilah kapan-kapan di sesi yang lain saya cerita bahwa pilihan itu bukannya salah, tapi cukup berbiaya. Karena ketika kita suka, orang belum tentu suka, maka yang harus dilakukan adalah kita harus lebih sering promosi gitu ya, kayak ngiklanin, bagi merchandise gratis, mengedukasi, dan itu semua berbiaya. Nah, jadi kalau misalnya modalnya pas-pasan, sangat penting untuk menjual apa yang diinginkan oleh pelanggan supaya produk kita memang jadi kayak lebih tepat guna gitu. Semangat ya teman-teman. Aduh maaf ya yang belum dibacain satu-satu. Aduh, ini ada curhat yang ini banget ya. Saya pengen deh bacain satu lagi. Mbak Kiki ada masukan gak ya supaya saya bisa semangat terus dalam bidang ini? Sebab orang terdekat saya gak begitu suka lihat koleksi saya numpuk gitu Mbak gitu. Sebenarnya nih jujur ya, waktu saya mulai usaha ini ayah saya gak suka juga loh. Karena emang bener kan ya, ini tuh kayak mainan yang berantakan hampir di sudut ruang gitu. Dan mungkin ayah saya ngerasa sudah nyekolahin saya cukup tinggi gitu ya. Terus saya sempat punya pekerjaan dengan posisi yang cukup lumayan sebelumnya di sebuah bank swasta. Terus saya tinggalin untuk bikin ini gitu. Dan kalau mulai usaha kan gak jelas ya guys penghasilannya. Jangankan untuk beli rumah beserta isinya buat makan sebulan aja kadang iya dapat ya enggak gitu kan. Tapi semua itu proses lah ya. Jadi bagaimana meyakinkan orang-orang tersayang ini adalah tentunya dengan disampaikan cerita kita. Jadi mah aku hari ini bikin ini gini, mah aku dapat orderan ini gitu. Mungkin buat kita itu kayak remeh-temeh banget, tapi informasi-informasi ini sadar atau enggak adalah informasi yang membuat orang-orang yang meragukan kita itu merasa lebih tentram bahwa apa yang kita kerjakan itu berprogres. Nah, gimana kalau kondisinya adalah produk-produk yang ada di sini tuh numpuk gitu, terus belum terjual gitu ya, otomatis kan mungkin orang dekat kita akan opo laku tak barang-barangmu nih kayak gini nih. Tuh buktinya aja masih numpuk gak laku-laku. Apa yang bisa dilakukan di situasi itu? Update kepada mereka bahwa tapi aku barusan ikut ini loh seminar tentang cara melakukan penjualan secara online. Mungkin caraku tuh selama ini salah. Jadi aku mau nyobain jualan melalui misalnya marketplace, atau kayaknya cara ngiklanku ini salah gitu. Nah, jadi mungkin secara rupiah belum ada progres peningkatan ya, tapi kalau kita update bahwa kita itu mikirin kok tentang barang-barang yang gak laku itu dan sudah melakukan beberapa langkah-langkah supaya produknya laku terjual. Terus atau misalnya iya yang gak laku-laku itu
sudah tak titipkan ke beberapa teman-temanku. Mudah-mudahan ya, doain ya supaya laku Bu gitu. Nah, agar doanya juga semakin kencang ya dari orang-orang yang berharga dan berarti di dalam hidup kita, jangan lupa dong guys, kalau ada yang laku terus ada keuntungan, belikanlah ya martabak kek atau makanan kesukaannya kek ya, atau segenggam cincin berlian mungkin ya apa yang disuka gitu. Karena gimana ya, memang sih kita kerja ini untuk diri kita sendiri, tapi ketika manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang, percayalah guys, yang ngedoain kita juga jadi lebih banyak. Nah kalau yang ngedoain kita lebih banyak, apa-apa yang kelihatannya nggak mungkin itu tiba-tiba bisa kayak ada solusinya. Jadi apa ya istilahnya, ilmu langit terbuka gitu ya, pintu-pintu yang sebelumnya itu tidak terlihat tiba-tiba semuanya tuh seakan berpartisipasi untuk memajukan usaha kita. Ya itulah kekuatan doa. Cie. Jadi guys, semangat ya. Masya Allah senang banget baca dari Mbak Intan. Mbak Intan, kamu semoga udah sehat ya Mbak. Saya termasuk yang suka deg-degan ya kalau habis baca postingan teman-teman lagi ada yang sakit gitu ya. Mudah-mudahan yang saat ini sedang sakit bisa segera mendapatkan kesembuhan, diangkat semua deritanya ya, diganti Allah Subhanahu wa taala dengan lebih banyak kebaikan dan kemudahan dalam hidup ya. Semangat ya teman-teman. Wah ini masih banyak ya pertanyaannya. Hai Sekar. Wah ini selebgram idola aku guys. Aku di komen Sekar, aku jadi senang. Ini ada pertanyaan Mbak. Daftar sebagai UMKM itu perlu gak sih? Ini kok tambah malam tambah banyak ya pertanyaan. Nah jadi saya bantu jawab ya. Kayaknya kok gak ada tanda-tanda dimatikan juga sama Instagram ya. Kalau dulu tuh lebih dari sejam langsung dimatikan loh guys. Mungkin sekarang IG udah baik hati ya. Nah jadi gini, kita kan punya usaha itu pasti kayak punya cita-cita atau kemauan gitu ya Mbak Ting Ting ya. Maksudnya usaha ini buat apa sih gitu, usaha ini mau dibawa kemana sih? Kayak kalau lagu gitu, mau dibawa kemana usaha ini? Aduh, apaan sih pakai nyanyi-nyanyi segala, garing deh. Nah jadi kalau misalnya kita udah tahu nih usaha ini saya punya UMKM, terus selama ini karyawannya cuma saya sama satu pegawai gitu ya. Saya sudah coba berbagai cara untuk memajukan usaha saya ini, tapi rasanya kok gini-gini aja ya gitu. Maka inilah saatnya Mbak Ting Ting untuk melakukan move berikutnya, yaitu masuk ke dalam komunitas atau kelompok yang memang membantu percepatan kemajuan UKM. Intinya gini, sebenarnya gini sih Mbak, kalau kita usaha trial and error aja ya. Coba jual gini, nggak laku, jual digaya gini nggak laku, digayain gini gitu. Bisa aja gitu, tapi makan waktunya lama banget. Dan kadang kekuatan kita untuk bertahan itu nggak selama itu. Jadi ibarat maraton lah ya, nggak semuanya orang tuh bisa sampai finish larinya. Nah, kalau Mbak Ting Ting bergabung dalam komunitas UKM atau ikut jadi binaan Pemprov, Pemkot, Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan atau dinas-dinas apalah ya, teman-teman tuh akan mendapatkan bimbingan dan petunjuk yang lebih konkret apa yang harus dilakukan. Terus mereka suka bikin pelatihan, di pelatihan-pelatihan itu diajarkan skill dasar. Kalau kita sudah skill dasar terpenuhi, maka berikutnya teman-teman akan dikasih kesempatan untuk mengikuti event-event yang mereka adakan. Karena nggak semua orang loh ya bisa ikut pameran
di gedung-gedung besar, apalagi dengan fasilitas dibayarin itu. Karena dinas pun atau pihak sponsor pasti akan mencari profil yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Ntar udah dibayarin, ditungguin dikasih booth yang bagus, nggak jualan, terus ditinggal gitu aja standnya. Kan ya mencemari kepercayaan yang diberikan, karena kan mereka juga harus membuat laporan atas investasi yang sudah diberikan kepada UKM. Nah, artinya kalau Mbak sudah gabung di dalam komunitas UKM, berpartisipasi aktif lah. Jadi jangan gabung komunitas UKM kalau kita cuma pengen coba-coba aja. Aku pengen tahu sih gitu. Jadi ya terus kalau diundang acara kagak dateng, alasannya anak repot, ini nggak bisa, ini. Nah, ketika kita jarang datang, jarang muncul, jarang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh tempat kita gabung, ya otomatis mereka juga susah ya nginget kita. Kayak jadi bukannya mengabaikan keberadaan kita sebagai anggota sih, cuman kan ya kita banyak temen yang diingat juga yang sering interaksi sama kita kan. Nah, kalau bisa ketika kita sudah komitmen gabung, ya kita memang total gitu, ikut kegiatannya. Kalau udah ikut kegiatan, bikin laporannya, posting di sosial media bahwa kita ngikut kegiatan itu. Kalau perlu bahkan teman-teman pembicaranya itu ya, ini tips penting banget sih menurut saya, minta kontaknya, terus kirimkan ucapan terima kasih secara pribadi seusai mengikuti kelas. Jadi Ibu, terima kasih ya, saya tadi sudah belajar banyak banget dari sesi sharing yang diberikan. Doakan ya Bu, usaha saya bisa maju gitu. Terus kasih update 3 bulan kemudian gitu, kirim cerita, Bu, saya sudah praktekkan ilmu yang diberikan, alhamdulillah kayak gini. Percaya gak sih, langkah yang kayaknya kecil banget, cumil gitu, itu tuh akan bikin kita jauh lebih diingat dibandingkan peserta-peserta lain atau UKM yang jumlahnya ratusan yang datang bareng-bareng kita juga. Walaupun mungkin produk dia lebih cetar membahana. Karena apalah artinya cetar kalau orangnya itu susah diarahkan. Ini curhat dari pembina-pembina itu ya. Aduh, aku kok jadi makin malam makin panjang ya guys ceritanya, terus aku jadi haus. Ya gitulah, intinya teman-teman kebayang lah ya maksud saya. Jadi kalau gabung, komitmen lah, ikuti kegiatannya, partisipasi aktif. Kalau ada yang bingung, tanyakan. Kalau ada kesulitan, minta bimbingan. Seneng banget orang-orang dari dinas-dinas itu kalau UKM-nya aktif. Bukannya kita kayak yang nuntut banyak tapi kita cuman berharap doang gitu, nggak melakukan move-move tertentu. Mbak Kiki buat kalung pesanan ya atau untuk dijual? Iya Mbak. Yuk ini buat dijual Mbak Cie. Jadi kalau Mbak Sylvie mau pesen boleh loh ya. Mau yang pink, kuning, ungu, merah. Mbak Kusaima, Mbak Kiki yang selalu menginspirasi. Cie, aku terharu. Aku buat merubah tumpukan perintilan gini bisa jadi sesuatu yang cantik dan bisa mempengaruhi penampilan jadi beda. Wah, berarti Mbak Kusaima ini atau Mbak Ima, ini jangan-jangan Mbak Ima ya, pelanggan dari zaman Multiply ya, Mbak Ima Kusaima. Saya punya dulu pelanggan rajin banget bikin, terus macam-macam buatannya, namanya juga Ima. Kayaknya nama-nama kreatif ya. Alhamdulillah Mbak Kiki, saya sudah sehat Mbak. Atas doa-doanya terima kasih sekali. Alhamdulillah Mbak Intan. Seneng banget ya. Ini salah satu kabar baik yang saya terima di tanggal 10 September. Udah 10 September loh guys. Oke deh, udah malam ya. Makasih banget teman-teman. Mudah-mudahan semangat semuanya ya. Mohon maaf ya buat yang belum terjawab satu persatu. Mudah-mudahan usaha teman-teman tambah maju. Jangan berkecil hati guys. Percayalah,
selalu ada solusi ya untuk yang semangat mencari dan rajin berdoa. Dadah, sampai ketemu di lembur malam-malam yang lain.